Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kami yang selalu setia menemani kalian semuanya dalam cerita yang selalu bikin kita bahagia, ceria, cemas, sedih, dan kadang bikin kita emosi. Sendirian di rumah bukan hal baru bagiku, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu pada adik ipar suamiku, tatapannya, kata-katanya, bahkan keheningannya, yang perlahan membuatku gelisah. Malam itu, batas antara keluarga dan rahasia mulai kabur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Malam itu hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu, menatap jendela yang berembun. Suamiku sedang berada di luar kota untuk urusan kerja, meninggalkan aku di rumah bersama adik iparnya, Raka, yang baru berusia 19 tahun. Raka baru saja lulus SMA. Wajahnya masih polos, tapi tatapannya mulai berbeda. Ada semacam keberanian yang jarang kulihat sebelumnya. Mungkin karena dia mulai beranjak dewasa. Sejak siang, suasana rumah begitu sepi. Hanya suara televisi dan deru hujan yang menemani. Raka beberapa kali keluar masuk ruang tamu, seolah ingin membuka percakapan tapi ragu. Nggak pulang malam ini, Teh? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, mungkin 3 hari lagi baru pulang. Raka terdiam. Ada kilatan aneh di matanya. Aku berusaha mengabaikan. Tapi entah kenapa, tatapannya membuatku sedikit gelisah. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Raka ikut masuk ke dapur, duduk di kursi sambil menatapku. Teh, nggak takut sendirian? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu membuatku sedikit tersentak. Ada kamu juga kan? Jawabku ringan, meski dalam hati muncul keraguan. Hujan kian deras. Suara petir menggema, membuat suasana rumah semakin mencekam. Aku menaruh 2 cangkir teh di meja. Nih, biar anget, kataku. Raka tersenyum. Senyumannya agak canggung, tapi ada sesuatu di balik itu. Semacam keberanian yang baru muncul. Aku menunduk, pura-pura sibuk menyeruput tehku. Beberapa menit hanya diisi keheningan. Hingga akhirnya Raka berkata, Teteh nggak pernah merasa kesepian kalau sering kerja di luar kota. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk. Aku mencoba tersenyum, padahal hatiku memang sering merasa hampa. Biasa aja, sudah terbiasa. Tapi wajah Teteh sering kelihatan sedih, balasnya cepat. Aku terdiam. Bagaimana mungkin seorang anak yang baru beranjak dewasa bisa membaca perasaanku dengan begitu jelas? Aku menatapnya. Sekilas, wajah Raka mirip suamiku waktu masih muda. Hanya saja, sorot matanya lebih berani, lebih tajam. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Udah malam, kamu tidur aja. Besok kan ada kegiatan, kataku, mencoba menutup pembicaraan. Tapi Raka malah menggeleng. Aku nggak bisa tidur kalau hujan deras gini. Takut petir, jawabnya jujur. Ada nada manja dalam suaranya. Sesuatu yang membuatku antara ingin tertawa dan waspada. Kami kembali duduk berhadapan. Suasana hening, tapi justru keheningan itulah yang paling menegangkan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu tiba-tiba listrik padam. Rumah mendadak gelap gulita. Aku refleks menjerit kecil. Raka langsung mendekat. Teteh nggak apa-apa. Aku mengangguk gugup. Tapi dalam gelap aku bisa merasakan jarak kami begitu dekat. Napasnya terasa. Degup jantungnya nyaris sama cepatnya denganku. Tenang, aku ada di sini, ucapnya pelan. Suara itu terdengar begitu serius. Seolah ia ingin meyakinkan bahwa aku tidak sendirian. Aku mencoba menenangkan diri. Ambil lilin di dapur ya. Untungnya, Raka segera berdiri dan menyalakan lilin. Ruangan kini diterangi cahaya temaram yang justru membuat suasana makin aneh. Dalam cahaya redup itu, wajah Raka terlihat lebih dewasa. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Aku menegakkan badan, berusaha menjaga wibawa. Kamu harus ingat, aku ini istri kakakmu, kataku tegas. Meski suara sedikit bergetar, Raka menunduk. Wajahnya memerah.
Maaf Teh, aku nggak tahu kenapa kalau sama Teteh rasanya pengen selalu ada di dekat Teteh. Hatiku bergetar. Ucapan itu jujur, polos, tapi juga berbahaya. Aku harus mengendalikan keadaan. Kamu masih muda, jangan aneh-aneh. Ujarku sambil berdiri. Raka mengangguk pelan, tapi aku tahu hatinya tidak semudah itu untuk berhenti. Aku melangkah ke kamar, mencoba menjauh. Namun sepanjang malam, bayangan tatapan Raka terus menghantui pikiranku. Aku memejamkan mata, tapi dada terasa sesak. Di satu sisi, aku merasa bersalah pada suamiku. Di sisi lain, ada ketakutan. Bagaimana jika Raka semakin berani besok? Malam itu aku sadar, tinggal serumah dengan adik ipar yang sedang mencari jati diri adalah ujian besar. Bukan hanya soal menjaga rumah, tapi juga menjaga hatiku sendiri. Dan aku bertanya-tanya dalam hati, apakah besok semua akan tetap sama, atau justru makin rumit? Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat celah tirai kamar. Aku bangun dengan perasaan tidak tenang. Bayangan tatapan Raka semalam masih jelas di kepalaku. Aku turun ke dapur, mencoba menenangkan diri dengan menyiapkan sarapan. Tapi begitu aku menoleh, Raka sudah berdiri di pintu, menatapku dengan wajah segan sekaligus. Penuh rasa ingin tahu. Pagi Teh, sapanya pelan. Nada suaranya berbeda, lebih hati-hati, seolah takut salah bicara. Aku berusaha bersikap biasa saja. Pagi, sarapan dulu ya. Aku buatkan telur sama roti. Kami duduk berhadapan di meja makan. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Tapi justru keheningan itu yang membuat suasana terasa menegangkan. Teteh marah sama aku? Raka tiba-tiba bertanya. Aku terdiam sebentar, lalu menggeleng. Enggak, kenapa harus marah? Dia menunduk. Soalnya semalam aku kayak bikin Teteh nggak nyaman. Aku menarik napas panjang. Raka, kamu itu adik ipar aku. Kita harus tahu batas. Jangan bikin suasana jadi aneh. Ia mengangguk, meski sorot matanya menunjukkan kekecewaan. Aku tahu, kata-kataku menohok, tapi itu harus dilakukan. Hari berjalan biasa, tapi perasaan canggung tetap terasa. Setiap kali aku lewat di dekatnya, Raka seakan ingin bicara tapi menahan diri. Aku pura-pura tidak melihat. Sore harinya, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tetangga sebelah, Bu Yani, menyapaku. Sendirian aja, Bu. Suami keluar kota lagi. Aku tersenyum kaku. Iya, Bu. Sama adik ipar aja di rumah. Oh, adik ipar yang masih muda itu ya? Tatapan Bu Yani tajam, seakan menyiratkan sesuatu. Aku langsung merasa tak nyaman. Iya, Bu. Cuman beberapa hari aja kok. Setelah Bu Yani pergi, aku menelan ludah. Kekhawatiran baru muncul. Bagaimana kalau orang lain salah paham? Aku harus lebih hati-hati. Malamnya, suasana kembali sepi. Suara jangkrik terdengar jelas. Aku duduk membaca buku, sementara Raka menonton TV. Tiba-tiba ponselku berdering. Suamiku menelpon. Sayang, gimana di rumah? Aman kan? Suaranya terdengar hangat. Aku menahan napas sejenak. Aman, alhamdulillah. Raka nemenin. Aku mendengar suara tawa kecil dari suamiku. Syukurlah, jagain kakak ipar kamu baik-baik ya, Rak, katanya bercanda. Raka hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Setelah telepon ditutup, keheningan kembali hadir. Aku bisa merasakan Raka menatapku, tapi aku pura-pura sibuk dengan bukuku. Teh, suaranya lirih. Aku mendongak. Kenapa? Dia menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar. Kadang aku iri sama AA. Dia punya Teteh yang selalu sabar, baik, dan perhatian. Ucapan itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku cepat-cepat menegakkan tubuh. Raka, jangan ngomong sembarangan. Tapi aku serius, Teh. Tatapannya menancap langsung ke hatiku. Ada kejujuran, ada rasa kagum, tapi juga ada sesuatu yang tidak seharusnya. Aku berdiri, mencoba mengakhiri percakapan. Kamu masih muda. Perasaanmu itu cuma sementara. Jangan diterusin. Dia terdiam, menunduk,
lalu akhirnya masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi ekspresi wajahnya tadi membuatku semakin resah. Malam itu aku susah tidur. Hujan kembali turun, membuat suasana makin muram. Di kamar aku menatap langit-langit, bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku bisa menahan diri dari godaan situasi ini? Aku sadar, masalah terbesar bukan hanya Raka yang mulai berani, tapi hatiku sendiri yang kadang goyah. Dan ketakutan itu semakin besar saat aku mendengar langkah kaki pelan mendekati pintu kamarku. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku menahan napas, jantungku berdetak semakin keras. Suasana sunyi, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Teh, suara Raka terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Aku terdiam, tidak menjawab. Pintu tidak dibuka. Tapi kehadirannya di balik pintu cukup membuat tubuhku kaku. Aku memejamkan mata, berharap ia segera pergi. Beberapa detik kemudian, terdengar helaan napas berat. Maaf, Teh. Ucapnya lirih, lalu langkah kakinya perlahan menjauh. Aku membuka mata, lega sekaligus cemas. Bagaimana jika lain kali ia lebih berani? Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk lebih banyak mengunci diri di kamar. Aku hanya keluar seperlunya, memasak, membersihkan rumah, lalu kembali menghindar. Namun, sikap menghindar itu justru membuat suasana makin aneh. Raka beberapa kali terlihat menunggu di ruang tamu, menatap pintu kamarku, seolah ingin berbicara, tapi terhalang dinding tak kasat mata. Sore itu, ponselku kembali berdering. Suami menelepon lagi. Suaranya terdengar riang. Sayang, kemungkinan aku pulang lebih cepat. Besok sore aku sudah di rumah. Hatiku bergetar. Ada rasa lega yang begitu besar, seakan beban di pundakku berkurang. Alhamdulillah, aku kangen, jawabku dengan suara gemetar. Setelah telepon ditutup, aku menyandarkan kepala ke dinding. Tapi di ruang tamu, aku mendengar suara kursi bergeser. Raka juga mendengar kabar itu. Malam pun tiba. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Aku berusaha mengunci pintu kamar rapat-rapat, tidak ingin ada kesempatan untuk gangguan lagi. Namun rasa bersalah menyergapku. Bukankah seharusnya aku bisa bersikap lebih dewasa, memberi arahan, bukan hanya lari dan bersembunyi? Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bukan pintu kamarku, melainkan pintu rumah. Aku terlonjak, merasa aneh. Siapa yang datang larut begini? Raka berlari keluar kamar. Teh, ada orang, katanya gugup. Aku ikut menyusul, meski rasa takut menghantui. Di balik pintu, suara Bu Yani terdengar. Teh, listrik rumah saya mati. Boleh pinjam lilin sebentar? Aku menghela napas lega. Tapi tatapan Bu Yani ketika pintu dibuka membuatku tidak nyaman. Matanya menyapu cepat ke arah Raka, lalu ke arahku. Ada rasa curiga yang jelas tergambar di wajahnya. Ini lilinnya, Bu, kataku tergesa, mencoba menutup pembicaraan. Bu Yani tersenyum tipis, lalu berbalik. Tapi sebelum pergi ia sempat berkata, hati-hati ya Teh, orang suka salah paham. Kalimat itu menghantamku. Aku menutup pintu dengan tangan bergetar. Raka terdiam, wajahnya pucat. Teh, orang bisa salah sangka, katanya lirih. Aku menatapnya tajam. Makanya, jangan bikin keadaan makin rumit. Besok A pulang. Sampai saat itu, tolong jaga sikapmu. Raka mengangguk, meski aku bisa melihat ada luka dalam sorot matanya. Ia lalu masuk ke kamarnya tanpa bicara lagi. Malam itu aku menangis pelan di balik pintu kamar. Air mataku jatuh bukan karena Raka, melainkan karena dilema yang menghimpitku. Menjaga kepercayaan suami, menjaga nama baik keluarga, dan melawan perasaan rapuh yang mulai goyah. Esoknya, aku bangun pagi dengan semangat berbeda. Suamiku akan pulang sore nanti, dan semua beban ini akan segera berakhir. Aku menyiapkan rumah, membersihkan setiap sudut, seolah ingin menyingkirkan semua jejak kecanggungan beberapa hari terakhir. Raka hanya duduk di ruang tamu, menunduk, tak banyak bicara. Ia tampak murung, mungkin sadar bahwa kebersamaan singkat ini meninggalkan jarak yang tidak akan pernah sama lagi. Menjelang sore,
Aku berdiri di depan jendela, menunggu kabar kedatangan suamiku. Tapi di belakangku, aku bisa merasakan tatapan Raka untuk terakhir kalinya. Tatapan penuh rahasia yang akan terkubur bersama kepulangan kakaknya. Dan aku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena rasa itu, sekali muncul, tidak pernah benar-benar hilang. Sore itu, suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungku berdegup kencang, suamiku akhirnya pulang. Aku berlari keluar, menyambutnya dengan senyum yang nyaris dipaksakan, berusaha menutupi segala kegelisahan yang menghantuiku beberapa hari terakhir. Raka ikut keluar. Wajahnya tenang, seakan tak pernah ada percakapan, tatapan, atau perasaan yang sempat menggetarkan batas di antara kami. Ia menyapa kakaknya dengan pelukan hangat, lalu mundur, berdiri dalam diam. Aku menatap suamiku yang begitu lega akhirnya kembali. Tapi dari sudut mata, aku masih bisa menangkap sorot Raka, sorot mata yang menyimpan rahasia. Hari-hari berikutnya mungkin akan kembali normal. Rumah ini kembali lengkap, penuh canda dan cerita. Namun aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah diam-diam, sesuatu yang hanya aku dan Raka pahami. Dan entah sampai kapan, rahasia itu akan tetap terkubur dalam hati kami masing-masing. Demikian cerita ini kami buat semoga dapat menghibur, dan kalian merasakan isi ceritanya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa ya, di subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya.